Luar biasa. Kita pakai slogan Ngari 5 ya, Ibu-ibu. Oke, saya pimpin dari depan. Ngari 5, jaya, jaya. Luar biasa. Meskipun Ngari 5 ini Sri Kandi semua, tapi Masya Allah selalu dapat jempol. Oke. Nah, Ibu-ibu, sebelum saya mendefinisikan tugas saya terkait budaya positif di sekolah sebagai calon guru penggerak, kita SBK dulu ya, SBK dulu biar lebih semangat karena materi kali ini sangat luar biasa dalamnya. Oke, Ibu-ibu silakan berdiri semuanya. Nanti tirukan saya, lagunya seperti ini Ibu-ibu. 1, 2, 3, 4 dan 5, kakinya ditekuk, tangannya dipinggang, digoyang, seperti itu ya. Itu ya, oke, bergoyang, oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 dan 5, kakinya ditekuk, tangannya dipinggang, bergoyang. Oke, sekali lagi ya, Ibu ya. Lebih semangat lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 dan 5, kakinya ditekuk, tangannya dipinggang, bergoyang. Oke, terima kasih Ibu-ibu. Nah, ini saya akan menampilkan profil saya. Aksi nyata pada modul 1.4, yaitu diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Kebetulan saya ini masih calon ya, angkatan 10. Tujuan diseminasi kita kali ini yakni kita saling berbagi bagaimana sih konsep budaya positif di sekolah itu dan berbagai pengalaman bagaimana penerapan budaya positif. Nah, Ibu-ibu, ini ada instruksi berpasangan semua ya Ibu-ibu ya. Oke, setelah berpasangan ini teman di sampingnya ada yang jadi si A dan ada yang jadi si B. Nanti si A ini mengepalkan tangan dengan erat ya. Kemudian si B berusaha ingin melepaskan genggaman tangan tersebut. Boleh itu digelitik ya, digoda, cacingnya atau apa. Nah, ini apakah si A ini tetap mempertahankan genggamannya atau ingin melepaskannya? Boleh ditarik, digoda, apapun itu. Dan lakukan sebaliknya. Nanti yang B tangannya digenggam, kemudian yang A berusaha untuk melepaskan genggaman tersebut. Saya kasih waktu 30 detik dari sekarang. Ya. Genggamannya yang mana Ibu? Genggaman. Ya, terserah. Bergantian. Boleh 1, boleh 2. Boleh 1, boleh 2. Yang penting genggaman. Genggamannya. Iya. Genggaman satu yang menggenggam. Iya. Satu yang menggenggam, satu menggoda. Dan satunya menggenggam, satunya ingin menggoda, ingin melepaskan ini. Mau melepaskan. Nah, bisa enggak? Dilepaskan enggak kira-kira genggamannya tadi? Iya. Tidak? Tidak. Tidak bergantian ya? Nah, Bapak Ibu.
Ibu punya prinsip masing-masing ya. Apakah Bapak Ibu sudahlah lepaskan saja atau enggak, ini enggak boleh terlepas dari genggaman saya seperti itu. Nah, monggo Bapak Ibu, Ibu-ibu menyampaikan alasannya bagaimana tadi masih menggenggam atau melepaskan. 1 atau 2 guru boleh. Terima kasih Bu Ika. Tadi Bu Susi ketika saya masih tertawa, masih tersenyum itu sudah tersenyum padahal saya belum menggelitik. Saya ketawa sendiri. Terima kasih. Kemudian alasannya tadi Bu Frida genggamannya terlepas apa tetap menggenggam? Tangannya tidak terlepas tetapi tertawa dengan lebar. Oh gitu. Jadi belum sempat menggenggam gitu ya? Sudah. Terus tangannya, tangannya tidak lepas tetap menggenggam. Alasannya Bu Frida mengapa masih menggenggam tangan ini, ada sesuatu yang paling berharga. Ya. Ini Alasannya mungkin gimana? pendiriannya kuat, tetapi mungkin karena tadi itu saya mungkin kurang untuk menggodanya, jadi dia tetap kekeh dengan keberadaannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Frida. Ada lagi yang mau berpendapat? Sudah dilepaskan apa tidak? Ada lagi? Oh iya, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Tadi saya sudah menggenggam, tetapi karena saya itu tidak kuat ya, tidak tahan kalau mau digelitik itu saya sudah nggak tahan saya kalau digelitik itu sudah terasa geli dan memang nggak suka ya, nggak tahan gitu. Jadi ya sudah lepaskan ya. Tapi Bu Nova waktu saya goda dia tetap kekeh itu walaupun saya apapun segala cara ya, menggodanya tetap ini tidak boleh terlepas. Nah, alasannya nanti ini ada alasannya kenapa Bapak Ibu melakukan hal seperti itu. Nah, kita sendiri ini sebenarnya dengan refleksi tadi ya, gerakan kita menggenggam itu sebenarnya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kondisi. Seperti tadi Bu Frida ketawa tapi tetap jangan sampai ini terbuka karena dari pihak luar seperti itu. Kemudian lagi Bu Parmi karena caranya itu nggak suka digelitik, akhirnya ya sudahlah kebuka saja daripada nggak kuat digelitik seperti itu ya. Oke. Nah ini bebas karena yang mengontrol itu adalah diri ibu-ibu semuanya dan pasti memiliki alasan masing-masing. Nah ini ibu-ibu menurut psikiater dan pendidik William terkait dengan kontrol, teori kontrol, bahwasanya biasanya ilusi guru itu mengontrol murid sehingga murid merasa ya sudahlah saya mengikuti apa kata guru seperti itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, biasanya ini mempengaruhi perilaku murid untuk melakukannya lagi pada masa-masa yang akan datang. Seperti halnya bujukan, kamu lo cakep, kamu lo ganteng, masa kamu melakukan hal seperti ini? Nah itu adalah bujukan ya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah ini termasuk pengembangan dialog diri yang negatif ya. Karena nanti kalau kita memposisikan diri agar anak tersebut ini merasa bersalah, itu dia rendah diri. Nanti konteksnya berbeda. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini kan ibu-ibu ya, biasanya harus seperti ini, dan itu terkesan memaksa, tidak memberi kebebasan kepada murid kita. Oke, saya next. Nah, ini ada stimulus respon dan teori kontrol. Biasanya realitas kebutuhan kita sama, tapi sebenarnya realitas kebutuhan kita itu berbeda.
melihat biasa saja, tapi belum pernah melihat itu, wah indah sekali. Kan itu cara pandang sudah berbeda. Kemudian yang selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi seakan-akan dia harus sependapat dengan saya. Padahal teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, melakukan suatu hal buruk itu salah. Padahal semua perilaku itu pasti memiliki tujuan masing-masing. Orang lain bisa mengontrol saya. Seharusnya atau teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi tanpa adanya tekanan dari pihak luar. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita nggak bisa mengontrol orang lain, ya. Kita yang bisa adalah mengontrol diri kita sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika membujuk gagal itu semacam kayak dipaksa. Padahal kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi pilihan-pilihan itu beragam, nggak harus dia membujuk dan memaksa harus seperti ini. Yang terakhir, modal berpikir menang atau kalah. Nah, ini kalau nggak dapat ya kalah, kalau mendapatkannya jadi menang. Itu enggak, tapi model berpikir menang-menang. Jadi nggak ada yang salah, semuanya benar. Semuanya menang, meskipun dalam perlombaan ada yang kalah, ada yang menang, tapi semuanya sudah menang. Ini pembelajaran dengan paradigma baru. Ibu-ibu, mari berubah dari paradigma stimulus respon yang tadi ya, menuju ke teori kontrol. Seperti halnya kita ini sekarang sudah kurikulum merdeka, ada 6 dimensi ya. Nah, di sini itu mencerminkan teori kontrol, bukan lagi stimulus respon. Nah, ini memahami konsep budaya positif. Bagaimana sih sebenarnya konsep-konsep budaya positif tersebut? Nah, menurut standar pendidikan nasional, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Jadi sifatnya ini universal. Entah itu sukunya berbeda, agama berbeda, bahasanya berbeda, tapi disiplin positif ini harus menyeluruh, ya, universal dan merupakan kesepakatan bersama. Tujuannya apa? Tujuannya dari budaya positif itu agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan mewujudkan pembelajaran sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Itu menurut budaya positif, menurut standar pendidikan nasional. Nah, ibu-ibu, menurut panjenengan semua, disiplin itu apa? Biasanya kita kalau mendengarkan kata disiplin itu terngiang-ngiang di sini. Oh, disiplin itu seperti ini, disiplin itu seperti itu. Oh enggak? Speakernya satunya tadi? Oh iya. Atau bubar nih? Bubar nih kalau oh yang lain. Menurut panjenengan, kata disiplin biasanya terngiang-ngiang dalam kepala. Oh, disiplin itu ada kaitannya dengan ini, ada kaitannya dengan itu. Apa kira-kira ibu-ibu? Disiplin. Biasanya kalau nggak disiplin dapat hukuman. Ya tidak. Mematuhi aturan yang berlaku, berarti kita harus tunduk dengan aturan seperti itu. Ada lagi? Menghargai waktu, oke, termasuk disiplin. Ada lagi? Sudah? Oke. Nah, ini ada beberapa pengertian dari beberapa pandangan ya, pengertian tentang disiplin, yakni menghubungkan kata disiplin ini dengan tata tertib. Pasti ada ya di sekolah itu tata tertib gitu, teratur dan patuh.
tadi yang sudah diucapkan Bu Frida ya, patuh. Kemudian kata disiplin ini juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal antara disiplin dan hukuman itu berbeda. Kalau disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Maksudnya hukumannya itu tidak dilakukan sama sekali. Jadi antara disiplin dengan hukuman itu jelas sangat berbeda. Dalam budaya kita biasanya makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan karena perasaan kita kalau nggak disiplin, wah nanti jangan-jangan saya dipanggil sama Pak Ketut. Itu kan termasuk tidak nyaman kita kalau kita tidak disiplin. Nah ini disiplin menurut dua pakar, Ki Hajar Dewantara yang sering kita dengar dengan konsep filosofi beliau tentang pendidikan. Ki Hajar Dewantara ini mengatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Yang dimaksud disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi lebih mengutamakan motivasi internal yang ada dalam diri murid masing-masing. Seperti itu. Maka tidak memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi harapannya dari disiplin teorinya Ki Hajar Dewantara itu, disiplin itu harus adanya dari dalam diri setiap murid, setiap anak atau setiap orang. Kemudian menurut pakar satunya mengatakan bahwa untuk menjadi seorang murid atau pengikut seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Sama saja, ya, sama saja. Saya lanjut. Nah, dari pemahaman saya dari beberapa pengertian disiplin menurut para pakar, saya menyimpulkan bahwa disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan motivasi internal dan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, penghargaan atau hukuman. Nah, biasanya sering ya dikasih penghargaan. Nanti ada banyak sekali dampak dari penghargaan mulai dari kacamata orang yang berbeda-beda. Nah, ini ada teori perilaku manusia. Biasanya manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman sehingga mereka lebih memilih untuk patuh. Berarti kategori apa ibu-ibu? Yang ini kategori apa? Yang paling pertama kategori motivasi eksternal dari luar, karena ada aturan-aturan atau hukuman dari luar sehingga memilih untuk menaati aturan tersebut. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Oh, nanti kalau saya rajin disiplin pasti saya dapat penghargaan. Nah, itu juga termasuk motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya tidak disiplin. Nah, yang diharapkan dari teori ini adalah yang ketiga ini, untuk menghargai diri sendiri, tidak karena aturan, hukuman, atau imbalan, atau penghargaan, tapi karena untuk menjunjung harga diri. Ini yang dinamakan motivasi internal dan merupakan tujuan dari penerapan disiplin positif. Nah, ini ibu-ibu, tujuan dari disiplin positif ini menanamkan motivasi yang ketiga tadi ya, untuk menghargai diri sendiri, yaitu untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Jadi yang diharapkan tidak perlu motivasi eksternal. Yang penting itu adalah menumbuhkan dalam diri anak untuk menerapkan positif budaya disiplin ini
dalam motivasi internal mereka. Saya lanjut. Nah, ini pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita menghargai guru untuk menanamkan disiplin positif kepada murid-murid kita sehingga membentuk budaya positif. Di sini ada beberapa hal yang perlu dipahami bersama, saya juga. Yang pertama, dihukum oleh penghargaan. Ini pertama kali saya mempelajari, ini menarik sekali. Kok bisa ya dihukum oleh penghargaan? Biasanya kan senang ya, nggak dihukum kalau kita dapat penghargaan. Kemudian yang kedua, konsep hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang ketiga, 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia ini memiliki beberapa kebutuhan. Ada 5 kebutuhan, nanti kita bahas satu-satu. Yang keempat, bagaimana penerapan keyakinan kelas. Yang kelima, 5 teori kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Sudah pernah mendengar segitiga restitusi, Ibu? Nah, nanti ini ada. Nah, dihukum oleh penghargaan. Dihukum, maksudnya apa ini dihukum oleh penghargaan? Oke, nah, dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti apa? Meminta atau membujuk seseorang agar melakukan sesuatu. Nantinya kalau dia sudah melakukan hal itu, kita kasih hadiah. Sebenarnya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang ini ketergantungan. Nanti biasanya anak dijanji sama orang tuanya, nanti kalau kamu nilainya yang paling baik nanti dapat ini. Nah, jadi dia kan ada ketergantungan belajarnya karena nanti dapat hadiah. Kemudian penghargaan menghukum. Menghukum bagaimana? Menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan. Jadi rasanya itu kayak semacam gelo atau kecewa dengan dirinya karena dia tidak mendapat penghargaan. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Tidak peduli salah benar asal dapat. Meskipun melakukan hal-hal curang, yang penting aku mendapatkan hal ini. Nanti aku biar dapat penghargaan atau dapat tambahan poin. Penghargaan tidak efektif, ya. Yang dapat senang karena dia dapat penghargaan. Terus yang tidak mendapatkan, maka mereka akan kecewa dan enggan berusaha lagi. Sama saja kayak siapa itu? Zaira. Saya loh sudah belajar, tapi loh sama saja saya nggak bisa. Nah, seperti itu. Yang terakhir, penghargaan merusak hubungan antara teman yang satu dengan teman yang lainnya akan bermusuhan. Yang satu, oh pintar anak ini, nah lihat nih temanmu pintar, kamu harus seperti ini. Nah, dia secara tidak langsung, meskipun anak kita tidak mengucapkan apa yang dongkol dalam hatinya, maka dia akan merasa iri dengan pujian-pujian yang diberikan kepada temannya dan merasa saya nggak bisa seperti itu, jadi saya itu nggak pantas dapat pujian. Nah, dia akan menimbulkan iri. Nah, konsep hukum, konsekuensi, dan restitusi ini hampir mirip, tapi sangat berbeda sekali. Bagaimana konsep dari ketiga hal tersebut? Yang pertama, yakni tentang hukuman. Hukuman ini, ibu-ibu, bersifat tidak terencana. Terkadang kita langsung spontanitas memberi hukuman anak tersebut. Loh, kamu tidak membawa buku agama, nanti kamu menulis istighfar 100 kali. Nah, seperti itu kan tidak ada rencana, memberi efek jera dengan dadakan tadi tanpa adanya kesepakatan sama murid. Kemudian kalau konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Jika dia memecahkan gelas, maka dia harus mengganti gelas tersebut. Konsekuensi. Jadi antara guru dan murid itu saling sepakat. Nanti kalau aku melakukan hal ini, nanti konsekuensinya seperti ini. Gitu. Beda dengan yang hukuman tadi. Kalau hukuman tadi ini yang mengontrol gurunya, ya langsung spontanitas kamu, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu restitusi. Nah, restitusi ini
sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Biasanya prosesnya ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka melakukan kesalahan, mereka mencari solusi terhadap kesalahan yang sudah dilakukan. Jadi guru tidak perlu banyak-banyak menasihati. Kita pancing anak didik kita untuk mencari solusi apa yang telah dia lakukan. Seperti itu. Paham ya Bapak Ibu perbedaannya? Gitu. Emang sudah jadi guru, ya pasti pintar. Oke, lanjutnya. Ini identitas gagal dan identitas sukses. Kalau hukuman, tadi kan ada 3, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman ini kategori identitas yang gagal Ibu-Ibu. Bagaimana bisa hukuman menjadi identitas yang gagal? Nah, dampaknya pada murid, mereka akan merasa marah, merasa bersalah, rendah diri, dan mengasingkan diri. Itu berbahaya kalau anak didik kita sudah mengasingkan diri. Itu ada kaitannya dengan psikiater mereka. Tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Jadi, sama saja nanti aku dihukum saya seperti ini, pasti anak ini merasa jerah, merasa apa ya? Minder atau merasa yaitu tidak diharapkan kehadirannya oleh Bapak Ibu guru di kelas. Nah, hukuman dibuat oleh guru tanpa ada kesepakatan dengan murid. Dan yang terakhir, menyakitkan. Hukuman itu kan lebih menyakitkan ya, bukan menyadarkan, melainkan menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, dan merendahkan. Itu kalau identitas gagal. Kemudian identitas sukses. Disiplin itu ada 2, konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi biasanya kehilangan hak waktu jeda seseorang diri atau penahanan, hanya seperti itu. Tidak sampai merasa disakiti karena hukuman tersebut. Sudah diketahui dan masuk akal. Oh iya, kalau aku memecahkan gelas, ya masuk akal sih aku harus mengganti gelas tersebut. Oke. Kemudian dibuat oleh guru dan murid, jadi kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan penerapan konsekuensinya. Dan ini masuk ke disiplin identitas sukses ya, karena di sini tidak ada hal-hal yang menyakiti seperti itu. Dan ada juga restitusi. Ini lebih apa ya? Kalau saya selalu mengatakan, daripada solusi seperti ini tawaran yang lebih tepat jika ada murid kita melakukan kesalahan. Nah, ini Ibu-ibu, restitusi itu apa ya? Nah, ini murid atau anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Ketika kita gali permasalahan dia, alasan dia melakukannya, dan hal tersebut itu sesuai apa tidak dengan keyakinan yang telah dibuat, kemudian mereka mencari solusi atas permasalahannya. Jadi kan mereka merasa tidak dipojokkan kalau kamu tuh salah seperti ini, kan tidak. Jadi mereka merasa, oh iya ya, tadinya aku salah, jadi aku harus memperbaiki, mencari solusi sendiri. Berupa undangan untuk mengadakan restitusi, biasanya kita panggil anaknya, kita ajak ngobrol berdua, gitu. Jadi tidak langsung di kelas dengan anak-anak yang lain. Pasti anak tersebut akan merasa di apa seperti itu, dipermalukan, diungkapkan kesalahannya di depan teman-teman yang lain. Kemudian menguatkan guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Jadi guru ini menggali terus dari anak tersebut kesalahan seperti ini. Kalau menurut kamu solusinya seperti apa ya agar kamu itu bisa memperbaiki kesalahan tersebut, seperti itu. Dan kita tidak menjustis, oh kamu itu salah, jadi kamu harus cari solusi, tidak. Tapi kita menanyakan hal tersebut itu merupakan hal yang benar atau salah, seperti itu. Jadi dia itu menerapkan pada dirinya, menyadarkan diri mereka untuk mengetahui kalau yang dilakukan itu salah atau benar, seperti itu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Ibu-ibu. Nanti panjenengan kategorikan termasuk hukuman atau konsekuensi.
pertama ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, itu termasuk hukuman apa konsekuensi, Ibu? Hukuman apa konsekuensi? Tentang hukuman. Karena gak ada kaitannya terlambat dengan menulis saya tidak akan terlambat, begitu. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hukuman apa restitusi? Konsekuensi? Hukuman, benar. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi apa hukuman? Disuruh push up, hukuman. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya, betul, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol, konsekuensi. Oke. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Dia gak pakai sepatu hitam nih, sepatunya berwarna-warni, disuruh pakai terus sampai. Nah, kalau biasanya terlihat berbeda, itu kan dia merasa, oh saya ini keliru, nggak sama dengan teman-teman yang lain. Nah, ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Oke, nanti kita lihat jawabannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini masih ada kaitannya dengan pelajaran PJOK. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Khususnya hukuman. Ada yang lain? Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Oke. Ada yang menjawab hukuman dan ada yang menjawab konsekuensi. Nah, ini jawabannya Ibu. Saya tidak akan terlambat lagi, termasuk hukuman. Mengelilingi lapangan basket 2 kali, hukuman. Push up, hukuman. Menggantikan kertas tugas yang sudah dicoret-coret, konsekuensi. Kemudian membersihkan air tumpahan di meja ya karena tersenggol, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah, hukuman. Ini kan termasuk mempermalukan murid tersebut karena dia tidak memakai sepatu hitam. Itu termasuk hukuman. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Termasuk konsekuensi karena masih ada kaitannya dengan pelajaran. Mungkin seperti pelajaran PAI ya, agama Islam. Dia entah melakukan hal apa, nanti dihafalkan ya surat Al-Ikhlas. Nah, itu masih ada relevannya dengan materi. Saya lanjut. Nah, ini penerapan keyakinan kelas. Bagaimana sih keyakinan kelas itu? Dan ibu-ibu semuanya sudah menerapkan pasti ya keyakinan kelas di setiap kelas. Namun kita ayo lebih memahami lagi sebenarnya keyakinan kelas itu seperti apa. Nah, ini ada pertanyaan pematik ibu-ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kalau dulu kan tata tertib kelas kan seperti itu, peraturan kelas. Tapi kenapa kita ganti dengan keyakinan kelas? Kenapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Peraturan kelas itu cenderung teacher center ya. Kalau keyakinan kelas kan bisa dari siswa, bisa dari gurunya. Jadi adanya kesepakatan atau kedua-belah pihak. Oke, kata Bu Nova, kalau peraturan kelas itu lebih cenderung ke teacher center. Jadi seakan-akan murid ini tidak memiliki kebebasan atau kesempatan untuk berpendapat seperti itu. Sedangkan kalau keyakinan kelas ini memang sudah keyakinan antara kesepakatan antara guru, siswa dan warga di kelas tersebut. Nah, ini ada konsep keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mungkin kalau
kalau kita nggak pakai helm, kalau celaka bagaimana? Berarti kan tentang nilai keselamatan. Biar selamat pakai helm. Tapi kadang nggak ada polisi, nggak usah pakai helm. Padahal helm itu perlu untuk melindungi diri kita. Kemudian yang kedua, mengapa tidak memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan ini tentang apa? Tentang kesehatan dan keselamatan diri, biar tidak terkena penyakit seperti itu. Nah, maksudnya dari sini itu apa? Nah, inilah ibu-ibu, konsep keyakinan itu memiliki beberapa nilai-nilai kebajikan. Ya, nah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Jadi di dalam keyakinan kelas itu ada nilai-nilai kebajikan tersendiri. Jadi tidak syukur keyakinan kelas gitu, tidak. Tapi di dalamnya itu mengandung makna nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini juga harus bersifat universal. Enggak hanya toh, misalnya saya agamanya Islam. Jadi semuanya peraturannya kalau di dalam kelas harus seperti ini. Tidak, tapi sifatnya universal, tidak mengutamakan etnisnya masing-masing, sukunya masing-masing, tidak. Tapi menyeluruh dari semua suku, bahasa dan lain sebagainya, dan telah disepakati, itu penting, harus disepakati. Nah, nilai-nilai tersebut itu berupa apa saja? Seperti nilai keadilan, kemudian nilai kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan lain-lain. Jadi di dalam keyakinan kelas mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah, ibu-ibu, ini kan ada peraturannya. Peraturannya seperti ini: kembalikan barang ke tempatnya. Itu nilai kebajikannya yang dituju itu apa? Nilai yang apa? Apa? Oke. Nah, ini peraturan kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikan yang dituju ada integritas, terus tanggung jawab, betul. Terus keamanan. Iya. Kalau sembarangan kan nanti ada yang kesandung, jatuh. Nah, ini. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan yang dituju itu apa sebenarnya? Tidak mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya yang dituju tentang kepedulian. Terus apa lagi? Keselamatan. Terus kehormatan atau menghargai. Itu. Saya lanjut. Sudah mulai mengantuk? Belum ya? Oke, ini masih lama ya ibu ya. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja yang saya tanyakan di awal tadi? Karena untuk mendukung tumbuhnya motivasi intrinsik, motivasi yang ada dalam diri setiap murid, dengan kembali ke nilai-nilai keyakinan yang diharapkan dan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Terkadang peraturan itu slogannya anak itu gini, peraturan itu hanya untuk dilanggar. Nah, itu padahal tidak. Pengennya peraturan itu kan untuk menertibkan, tapi karena hanya tidak dari kesepakatan dua pihak, hanya dari satu pihak saja ingin menertibkan yang pihak kedua, itu tidak bisa. Namun kita siasati dengan membuat keyakinan kelas, kesepakatan. Kalau sudah ada kesepakatan itu kan, ya mau nggak mau harus mengikuti keyakinan kelas tersebut. Seperti halnya permainan saja. Nah, di dalam permainan itu juga ada kesepakatan sebenarnya. Terlihat kok mainan aja? Enggak, di situ ada peraturan-peraturan tertentu. Seperti halnya main apa? Basket atau permainan lainnya. Kalau keluar gawang, masuk gawang, nah itu ada kesepakatan, peraturan-peraturan yang harus disepakati. Seperti itu. Nah, ini sebelum ada video kita SBK atau bagaimana ini? SBK dulu ya. Masih ingat SBK-nya? Biar tidak ngantuk. Soalnya nanti ini videonya juga mendengarkan lagi. Biar semangat.
Masih ingat? Ini Bu Ika berdiri terus, dia tidak ngantuk. Oke. Masih ingat? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 dan 5 dan 5. Kakinya ditekuk, tangannya di pinggang, bergoyang, bergoyang. Bisa agak cepat? Oke, sampai 5 aja hitungannya, nggak sampai 10. Oke, konsentrasi ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 dan 5 dan 5. Kakinya ditekuk, tangannya di pinggang, bergoyang, bergoyang. Nah, sekali lagi, lebih cepat lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 dan 5 dan 5. Kakinya ditekuk, tangannya di pinggang, bergoyang, bergoyang. Oke, Ibu, alhamdulillah masih semangat luar biasa. Ini ada, iya, ngantuknya Ibu. Bu Ana, nanti minum ya, Ibu-ibu. Silakan ngambil minum nanti. Pembentukan keyakinan kelas. Ini ada video tentang keyakinan kelas. Dan sebenarnya saya tidak mau menampilkan, pasti ibu-ibu semua sudah menerapkannya. Namun untuk meningkatkan pemahaman, menebalkan pemahaman kita, juga termasuk saya akan menampilkan video ini. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang kembali di modul hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Apakah sampai saat ini Ibu dan Bapak Guru sudah siap untuk mempraktikkan proses restitusi di kelas? Namun sebelum itu, kita akan belajar terlebih dahulu mengenai keyakinan kelas yang nantinya akan membantu guru dalam membimbing muridnya sampai melakukan restitusi. Uang siapa ini? Bu Guru, saya nemu uang. Apa itu keyakinan kelas? Apakah sama dengan peraturan kelas? Mari kita ingat kembali cerita Julio tadi. Menurut Ibu dan Bapak Guru, apakah yang menjadi motivasi Julio mengambil tindakan tersebut? Padahal bisa saja Julio mengambil uang tersebut. Ia pun tidak akan dapat hukuman karena tidak akan ada yang mengetahuinya. Tidak ada juga penghargaan yang didapatkannya dari mengembalikan uang tersebut. Julio bertindak berdasarkan keyakinannya, yaitu tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Mari kita lihat contoh peraturan kelas PKB berikut. 1. Membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, merapikan kembali mainan setelah digunakan. Dan yang ketiga, melepaskan sepatu saat masuk kelas. Jika diperhatikan, tujuan dari ketiga peraturan itu adalah untuk kebersihan atau kenyamanan di kelas. Nilai-nilai kebersihan dan kenyamanan inilah yang disebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut David Golden pada bukunya Resolution Respecting School Discipline, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada mengikuti serangkaian peraturan. Begitu pula dengan murid-murid kita. Peraturan biasanya rinci dan konkret. Suatu kelas bisa memiliki lebih dari satu peraturan yang berkaitan dengan kebersihan dan kenyamanan. Peraturan juga bisa bertambah seiring waktu. Sedangkan keyakinan bersifat lebih abstrak dan mudah
Bagaimana membentuk keyakinan kelas? Keyakinan kelas akan menjadi keyakinan bersama seluruh anggota kelas. Lalu, bagaimana cara membentuk keyakinan kelas ini? Ada beberapa hal perlu diperhatikan terkait keyakinan kelas. Yang pertama, pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas. Yang kedua, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang ketiga, menggunakan kalimat positif. Yang keempat, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan yang kelima, perlu adanya tinjauan kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu agar tetap relevan. Berikut langkah praktis yang Ibu dan Bapak Guru bisa terapkan saat pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, membuka ruang diskusi. Memberikan kesempatan untuk semua murid menyampaikan masukannya mengenai keyakinan kelas yang perlu disepakati. Jika murid belum terbiasa dengan istilah keyakinan, maka bisa diajak dulu untuk mengusulkan peraturan. Yang kedua, mencatat. Mencatat semua pendapat murid di papan tulis atau kertas besar, sehingga semua bisa melihat hasil. Jika menemukan kalimat negatif, ubahlah dulu menjadi kalimat positif. Contohnya, jika ada yang mengusulkan peraturan tidak memotong pembicaraan teman, maka diubah terlebih dahulu menjadi kalimat positif, menghargai yang berbicara. Yang ketiga, merumuskan keyakinan. Ajak murid untuk menentukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Apa nilai atau inti dari peraturan nomor 1, 6, dan 7? Bimbing murid sampai merumuskan menjadi satu keyakinan. Ketiga peraturan ini dapat disarikan menjadi satu keyakinan, yaitu hormat atau menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Peraturan nomor 2 dan 3 dapat disarikan menjadi satu keyakinan, yaitu bekerja dengan baik dan betul. Peraturan nomor 4, 5, dan 8 dapat disarikan menjadi satu keyakinan, yaitu semua orang ingin merasa diterima dan dimiliki. Yang keempat, tinjau ulang. Guru perlu meninjau kembali butir-butir keyakinan dari semua peraturan yang sudah disarikan. Ingat bahwa sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak agar mudah diingat. Direkomendasikan berkisar 3-7 keyakinan yang dapat disesuaikan dengan jenjang kelasnya. Dan yang kelima, membuat pernyataan keyakinan. Pastikan semua warga kelas memahami makna dari keyakinan tersebut. Guru dapat mengajak murid untuk merumuskan pernyataan keyakinan yang dapat dipahami bersama. Bagi murid-murid PAUD dan SD, guru dapat merumuskan pernyataan keyakinan dengan lebih sederhana. Kemudian, tempelkan gambar yang merepresentasikan setiap keyakinan. Misalnya, keyakinan hormat disederhanakan menjadi setiap anggota kelas perlu saling menghormati dan merasa aman. Keyakinan bekerja dapat disederhanakan menjadi setiap anggota kelas perlu menjadi dirinya yang terbaik. Keyakinan diterima dan dimiliki dapat disederhanakan menjadi setiap anggota kelas perlu saling membantu. Yang keenam, tanda tangan. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, semua murid dan guru menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Yang ketujuh, pajang. Pasang keyakinan kelas di dinding kelas yang mudah dilihat semua warga kelas. Bagaimana agar murid dapat mendalami makna keyakinan kelas? Tentu kita berharap semua murid dapat memahami makna dari pernyataan yang dituliskan dalam keyakinan kelas. Oleh karena itu, manfaatkan pekan pertama di tahun ajaran baru untuk kegiatan pendalaman yang bertujuan menurunkan keyakinan kelas menjadi sesuatu yang lebih konkret. Pekan pendalaman keyakinan dapat diisi dengan kegiatan berikut. Kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti.
seperti apa dan tidak tampak seperti apa. Hasil diskusinya dituangkan pada tabel T seperti berikut. Orang yang memiliki keyakinan hormat akan tampak seperti berbicara dengan sopan, mengembalikan barang yang dipinjam, dan seterusnya. Sedangkan tidak tampak seperti orang yang berkeyakinan hormat jika berkata kasar, meletakkan sembarangan barang yang dipinjam, dan seterusnya. Kegiatan tampak seperti: pada kegiatan ini, murid mendiskusikan perilaku yang tampak seperti dari setiap keyakinan dengan model skema Y. Terdapat 3 indikator yang akan didiskusikan, yaitu terlihat, terdengar, dan berperilaku. Orang yang memiliki keyakinan diterima dan dimiliki akan terlihat senang berbagi dan tersenyum, terdengar menawarkan bantuan dan mengajak bermain bersama, berperilaku ramah, dan peduli dengan temannya. Kegiatan tugas saya, tugas kamu. Pada kegiatan ini, murid diajak berdiskusi mengenai tanggung jawab dan hak setiap warga kelas dengan menggunakan model kanvas seperti berikut. Setiap kanvas diisi sesuai dengan tanggung jawab dan haknya. Ketiga rekomendasi kegiatan ini dapat dilakukan secara berkelompok maupun individu. Ibu dan bapak guru dapat menyesuaikan dengan kondisi kelas masing-masing. Hasil diskusi kemudian dipresentasikan kepada seluruh kelas dan dipasang di dinding kelas untuk menguatkan pemahaman. Untuk PAUD dan SD kelas kecil, guru dapat menyiapkan ulang dalam bentuk gambar. Untuk pembelajaran jarak jauh, kegiatan dapat tetap dilakukan dengan menggunakan alat bantu papan tulis bersama seperti Jamboard atau Padlet untuk menuliskan usulan, keyakinan, serta tabel atau kanvas. Sedangkan ruang diskusi dapat menggunakan ruang virtual, breakout room, bahkan grup WhatsApp. Ibu dan bapak guru memiliki keyakinan kelas akan membantu proses pembentukan sikap disiplin positif pada murid. Pembuatan keyakinan perlu melibatkan seluruh anggota kelas dan maknanya dipahami dengan baik. Jadi, kalau ada tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai keyakinan kelas, guru bisa mengajak murid melakukan refleksi dengan mengacu pada keyakinan tersebut. Proses ini akan membimbing murid untuk memiliki motivasi level 3, yaitu untuk menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan. Dengan begitu, motivasi yang terbentuk adalah motivasi internal berjangka waktu panjang, bukan motivasi eksternal yang berjangka waktu pendek. Wah, tidak terasa banyak sekali ya yang sudah kita pelajari di materi. Selamat belajar dan mencoba ibu dan bapak guru hebat. Salam dan bahagia. Nah, tadi ibu-ibu video terkait dengan penerapan disiplin positif, yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, tadi kan dijelaskan ya, keyakinan kelas itu mengandung beberapa nilai kebajikan dan juga menggunakan tabel T atau tabel Y. Tabel T tadi itu seperti misal peraturannya itu kata-katanya seperti menakutkan. Nanti kita rubah yang tampak seperti apa, tidak tampak seperti apa. Kemudian yang tabel Y tadi kan ada yang melihat, mendengar, dan melakukan. Kalau mendengar seperti halnya anak-anak harus di dalam kelas, tidak boleh mengganggu temannya. Nah, seperti itu kan kita bisa rubah dengan ayo teman, kita saling menghargai, seperti itu. Kemudian ada lagi ketika melaksanakan tugas dikerjakan harus tepat waktu. Nah, itu kan terkesan seperti peraturan. Nanti kita rubah menjadi ayo teman-teman kita mengerjakan tugas bersama. Nah, itu kan terlihat lebih lebih menyenangkan. Kemudian tadi di dalam video juga dijelaskan tentang peran seorang guru dan
Jadi antara guru dan murid ini memposisikan perannya masing-masing. Selanjutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Yang pertama, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Itu pasti. Kita menginginkan kehadiran kita itu bisa diterima dimanapun tempat kita berada. Kemudian penguasaan. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat kesenangan. Dan yang terakhir adalah bertahan hidup. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang tanpa kita sadari. Ini ada dalam diri kita semuanya. Nah, seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu dan setiap manusia memiliki tujuan masing-masing. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Seperti halnya kita melakukan kegiatan setiap hari, bekerja, mengajar. Itu kebutuhan kita sebenarnya untuk apa sih? Untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Tadi ini ya, termasuk 5 kebutuhan dasar. Dan ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya mereka hanya gagal memenuhi kebutuhan yang ada pada dirinya. Itu. Nah, ini mengapa kita penting memahami kebutuhan dasar murid. Jadi tidak hanya kita memahami kebutuhan kita sendiri, tapi juga untuk memahami bagaimana memahami kebutuhan dasar pada murid. Sangatlah penting bagi guru untuk mengetahui kebutuhan dasar murid agar kita memahami alasan dibalik tindakan yang dilakukan murid kita. Nah, untuk tindakan yang berlawanan dengan nilai kebajikan, maka perlu kita perhatikan dan untuk dicari solusi, bukan justifikasi, namun solusi. Karena kalau diabaikan akan menciptakan lingkungan yang kurang kondusif bagi siswa lain. Tuh, jadi semisal ada beberapa murid atau anak, salah satu anak melakukan hal yang menyebabkan teman-temannya tidak nyaman dengan tindakan dia, maka langsung anaknya kita undang untuk restitusi tadi. Nah, kita undang, tidak kita restitusi di dalam ruangan. Iya, loh, kita mau restitusi, tapi di dalam ruangan ada teman-teman yang lain. Tidak seperti itu. Kalau restitusi ini sifatnya lebih intim ya, antara murid dengan guru. Nah, bagaimana cara menemukan solusi ketika anak-anak telah gagal memenuhi kebutuhan pada dirinya? Yang pertama, mengajak anak-anak untuk berdialog secara reflektif tentang kesalahannya melalui pendekatan disiplin positif. Nah, diajak berbicara, ngobrol tentang kesalahan yang dia lakukan tadi. Kemudian yang kedua, melibatkan dalam kegiatan yang memberi peluang murid tersebut membuat pencapaiannya yang berarti. Seperti halnya bukan mencontohkan saya ya, ada anak yang sebenarnya mereka itu gagal memenuhi kebutuhannya, namun di balik itu dia punya kompetensi tertentu. Jadi kita istilahnya mendorong mereka untuk mencapai kompetensi tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang relevan dengan yang dia miliki. Yang ketiga, membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan dan keintiman dengan anak. Jadi kayak anak itu kalau sama kita merasa nyaman. Jadi kalau kita murid kita curhat dengan kita, dia tuh merasa aman. Gak mungkin lah nanti dibicarakan dengan teman-teman yang lain sehingga menyebabkan saya malu. Mereka gak merasa seperti itu kalau kita membangun hubungan yang mendalam dengan anak didik kita. Kemudian yang keempat, membentuk pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, ini sering kita dengar ya, berdiferensiasi. Nah, itu memang penting
murid kita ketika di sekolah. Nah, ini ibu-ibu, ada kasus Ibu Amber, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Sedang bingung nih beliau menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni namanya. Nah, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan si Doni ini karena seringkali anak tersebut meminta bekal makan siang mereka. Jadi Doni ini senangannya malai istilahnya. Teman-temannya yang bawa bekal dimintain satu-satu dan memintanya ini dengan memaksa, dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Monggo, jika di kelas jenengan ada siswa yang seperti Doni, kira-kira apa yang ibu-ibu lakukan dan mengapa? Dan mencari alasan mengapa sih Doni kok melakukan hal seperti itu. Monggo. Jika menemukan murid kita seperti itu, bisa Reza atau siapa. Nah, itu kira-kira apa yang akan ibu-ibu lakukan jika menemukan murid kita yang unik sekali? Itu termasuk hukuman benar. Enggak, bisa. Ada suara sih. Iya. Mungkin kalau saya menghadapi seperti itu, pertama yang akan saya lakukan adalah saya memanggil anak tersebut. Doni, mungkin Doninya saya panggil dulu secara pribadi, artinya tidak di depan teman-temannya, karena saya tahu posisinya mengambil makanan milik temannya yang harusnya tidak dia lakukan. Kemudian kami tanya dulu, mengapa kamu kok mengambil itu? Nanti kemungkinan prediksi saya sebagai guru, mungkin dia di rumah tidak dibekali dari rumah, kemungkinan dia juga tidak dapat uang saku, sehingga dengan keadaan mungkin dia merasa lapar. Yang bisa dilakukan mungkin itu. Jadi kami mencoba menanyakan dulu, kalau menurut saya begitu. Dan nanti solusi berikutnya kita menjelaskan ke teman-teman bahwa ini karena kamu beli dengan temannya, ini temannya ada yang nggak bawa kue. Kira-kira apa ya yang bisa kamu lakukan agar temanmu nanti tidak dengan paksa meminta ke teman-temannya. Mungkin nanti pasti di antara temannya ada yang saya mau berbagi. Itu nanti kemungkinan Doni akan merasa, oh ternyata temanku itu baik ya, begitu. Iya, peduli. Saya rasa itu. Baik, terima kasih Bu Rahayu. Nah, dari yang solusi yang ditawarkan Bu Rahayu ketika menemukan anak seperti Doni, ini sebenarnya Bu Rahayu sudah mengurai kebutuhan Doni tadi. Kebutuhan Doni tadi apa? Untuk bertahan hidup, dia merasa lapar. Kemudian dengan cara dia seperti itu, kan seakan-akan dia ingin menguasai temannya. Kemudian lagi dia bebas karena temannya takut dengan Doni, bebas melakukan hal apapun itu. Dan mungkin menurut Doni, saya senang dengan melakukan hal seperti itu. Dan kasih sayang untuk rasa dia haus akan kasih sayang temannya kan menjauhi dia ya. Sebenarnya dia itu nggak mau dijauhi, dia itu haus pengen diterima di antara teman-teman tadi, istilahnya caper gitu ya. Nah, ini ada identifikasi kebutuhan Doni sebenarnya. Yang pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal, maka Doni ini kebutuhannya untuk bertahan hidup, tapi caranya kurang tepat. Ya, lapar dengan mengambil jajan temannya dengan paksa, gitu. Nah, betul sekali yang dikatakan Bu Rahayu, mungkin dia lapar nggak dibawain bekal dari rumah, tapi tindakannya ini tidak sesuai dengan
kebutuhan dasar kurang tepat untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar pada diri Doni, dia ini kurang tepat. Kemudian yang kedua, karena dia itu merasa senang temannya memperhatikan dia, caper, dia senang diperhatikan seperti itu. Nah, kebutuhan Doni di situ adalah akan kasih sayang dan rasa diterima, caper. Yang ketiga, karena dia merasa hebat karena temannya takut dengan dia, maka kebutuhan Doni, kebutuhan dasarnya itu tentang akan kekuasaan. Yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal atau dia sudah bawa bekal nih, tapi dia tetap memaksa mengambil dari teman-temannya, maka kebutuhan dasarnya Doni ini akan kebebasan. Dan yang kelima, karena iseng saja dan ia ingin menikmati ekspresi wajah teman-teman yang kesal. Kan kadang ada ya, aku lu suka kalau lihat teman-teman saya kesal itu. Nah, kebutuhan Doni ini sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan, karena senang tadi. Cuma caranya tadi tidak sesuai. Nah, bagaimana kita sebagai pendidik untuk mengarahkan murid kita, termasuk yang di sini kan Doni ya, mengarahkan dia untuk memenuhi kebutuhannya dengan benar. Seperti itu. Saya lanjut. Sudah seperti itu ya, bisa dibagi Bapak Ibu. Sebenarnya kita ini memiliki 5 dasar kebutuhan setiap manusia, baik itu kita sebagai guru ataupun anak didik kita. Namun bagaimana kita mengarahkan ke-5 kebutuhan dasar kita ini ke jalan yang sesuai. Yang selanjutnya yakni 5 teori kontrol. Nah, tadi kan sudah main menggenggam tangan ya Ibu ya. Nah, yang dimaksud itu apa? Ada 5 teori kontrol yang ada pada diri manusia. Yang pertama adalah penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nanti di antara ke-5 kontrol ini mana sih yang tepat untuk kita sebagai pendidik? Ke-5 kontrol ini mana yang paling tepat? Seperti itu Ibu. Nah, kita uraikan dari penghukum. Penghukum ini biasanya guru itu berbuat kayak menghardik atau menunjuk-nunjuk, kemudian menyakiti dan menyindir, kadang dengan kata sindiran-sindiran gitu ya. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya, awas dulu. Seperti itu kan hukumannya ya. Dan apa dampaknya untuk murid kita? Dampaknya pada murid kita itu dia akan mengulangi kesalahan tersebut. Dan biasanya anak itu berkata seperti, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Biasa Bu Ika ngamuk-ngamuk, kan ini loh ngamuk mana? Seperti itu. Jadi sama mereka itu, alah langganan mesti ngamuk-ngamuk seperti itu. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah biasanya guru itu berceramah, menasehati. Kamu itu nak harusnya seperti ini. Kamu ibu itu nak kecewa sekali. Kenapa kamu melakukan hal yang di luar dugaannya ibu? Nah ini kan jadi saya ini sebagai guru kan menginginkan anak tersebut merasa bersalah, kan seperti itu. Nah dampaknya bagi anak itu apa? Mereka akan merasa rendah diri. Mesti dia bilang gini, maafkan saya ya Bu, maafkan saya ya Bu. Jadi dia merasa rendah diri karena dia dibuat merasa bersalah tadi, saya kecewa. Nah ada kita membuat mereka bersalah tapi dengan kata-kata tidak seperti ini. Kalau ini terkesan kita itu memojokkan dia, kamu itu kok gini ya ternyata. Nah seperti itu, pasti kan kecewa ya. Meskipun saya, Bu Ika ternyata sama kok seperti itu ya. Itu pasti saya, wah saya ini melakukan hal salah sebesar itu gitu, melakukan kesalahan sebesar itu. Kemudian ini, kalau ini kedua ini penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu termasuk atau kategori identitas gagal. Yang mana tadi yang mengontrol siapa? Jadi guru kan ya, karena guru terus ini yang menyerca
murid tadi. Kemudian yang kedua itu adalah identitas berhasil atau sukses. Kontrol dari luar, memang ini kontrol dari luar tapi identitasnya berhasil. Seperti halnya kita posisikan diri menjadi teman, ya. Nah, biasanya guru itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, dan biasanya ayolah lakukan demi ibu, seperti itu. Itu kan kita memposisikan diri sebagai teman, dan biasanya dampaknya pada muridnya biasanya berkata seperti ini. Saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Terus dampak pada murid itu lemah, tidak mandiri atau adanya ketergantungan. Ayolah lakukan ini demi ibu loh, masa kamu nggak mau? Nah, itu kan karena ketergantungan ada arahan ya, atau ada perintah dari guru tadi, meskipun dengan bahasa teman ada ketergantungan di situ. Kemudian guru sebagai pemantau. Biasanya guru ini menghitung dan mengukur apa peraturannya. Jadi ada diukur. Kalau tidak melakukan hal ini, oh berarti kamu ini bagus. Nggak melakukan hal melanggar peraturan, oh berarti kamu nilainya ini rendah. Kayak kita menilai anak tersebut. Padahal setiap anak yang melakukan kesalahan ya wis wajar mereka melakukan kesalahan. Bukan toh mereka yang sering melakukan kesalahan itu tidak mempunyai kompetensi, sedangkan mereka yang tidak pernah melanggar aturan-aturan, oh mereka ini pintar. Tidak seperti itu. Bisa dipahami nih, Ibu? Oke. Nah, sebagai pemantau ini biasanya anak-anak ini akan menghitung. Iya. Seperti contoh di sekolah biasanya melakukan kesalahan, berarti poinnya yang awalnya 10 ini dikurangi 5 karena melakukan kesalahan. Nah, dia akan ditebus, dia melakukan hal kebaikan agar dia menambah poinnya lagi. Nah, yang seperti ini mereka akan berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Jadi ini hanya sekedar tentang penilaian saja, ya. Penilaian ini dari motivasi dari luar, tapi tentang penilaiannya saja. Kemudian muridnya biasanya dampaknya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Oh, biasanya melakukan kesalahan pasti dapat sanksi. Tapi nggak apa-apa, nanti akan aku tebus dengan aku melakukan kebaikan, biar poinnya yang berkurang ini bisa bertambah lagi. Nah, ini kan dia hanya tergantung dengan poin atau bintang yang ada pada dirinya, seperti itu. Kemudian guru ini identitas berhasil atau sukses, kontrol diri. Yang ketiga tadi ya Ibu ya, menghargai diri sendiri. Jadi enggak hanya karena penghargaan, hadiah atau lainnya, tapi karena harga diri masa aku telat, masa aku nggak bisa. Nah gitu. Ini yang diharapkan. Guru ini sebagai manajer, yakni biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini di kelas ini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki kesalahan ini, manajer? Jadi kita mengatur, bukan mengatur memberi peraturan kemudian ada sanksi, tidak. Jadi kita mengatur alurnya siswa menemukan solusi yang tepat untuk dirinya. Nah, nanti siswa akan seperti ini, bagaimana ya caranya saya agar bisa memperbaiki keadaan tersebut. Dampaknya mereka atau murid kita akan mengevaluasi diri bagaimana cara untuk memperbaiki hal yang telah dilakukan. Nah, kira-kira ibu-ibu, posisi kita itu di mana? Yang 1, 2, 3, 4, apa 5? Posisi kontrol kita kan ada 5 kontrol ya. Ada penghukum, kontrol sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Posisi yang tepat sebagai posisi manajer. Nah, itu yang diharapkan. Nah, ini ada pertanyaan, monggo speakernya dipegang biar terdengar kalau menjawab. Pernyataan atau kalimat, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Oke. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi saya ya. Maksudnya di sini gini. Ini
sebagai, saya kecewa sekali dengan kamu yang tadi sebagai kontrol apa? Ingat nggak tadi kontrolnya apa? Lupa ya. Oke. Nah ini ayolah lakukan demi saya ya. Nah ini apa tadi? Sebagai teman ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Oh iya, masih baru ya. Jadi fresh ya. Gitu. Kemudian yang terakhir, bagaimana kamu bisa menyelesaikan? Ya, 1, 2, 3, 4. Jawabannya seperti apa? Nah, saya kecewa. Kata-kata kecewa sekali itu adalah kontrol, posisi kontrolnya membuat orang merasa bersalah. Bu Ika kecewa sekali ya denganmu. Ternyata kamu itu berarti merasa posisinya sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Mesti kamu seperti itu terus. Kamu nggak pernah benar kalau melakukan hal yang diinstruksikan. Nah, ini sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak teman tadi ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau hanya mengukur saja, hanya sebatas nilai. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi manajer ya tadi, kamu selalu yang paling terakhir. Misal nih teman-teman, Desi, pasti kamu yang terakhir. Itu posisi kontrolnya bukan manajer ya ibu-ibu, tapi sebagai penghukum meskipun dengan perkataan seperti itu. Ya karena menyakiti ya ibu. Masih semangat? Masih. Gak usah sedikit ya, tetap semangat ya. Oke, nah ini yang buat kita penasaran, apa sih segitiga restitusi? Tadi kan cuma restitusi saja ya yang menarik anak kita untuk mencari solusi untuk dirinya sendiri. Dan ini memang pembekalan untuk murid kita, apalagi kita ini di sekolah dasar ya. Kalau menurut saya ini luar biasa sekali tanggung jawab untuk mendidik, mengarahkan, membimbing anak pada tingkatan sekolah dasar. Karena benar-benar kalau ini sudah diterapkan pada anak, nanti ketika mereka dewasa menghadapi masalah yang dia punya, dia akan sudah terbiasa menyelesaikan masalah yang menghampiri dirinya. Bukan membuat masalah waktu dewasa Anda, tapi mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah, ini segitiga restitusi. Apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Bukan untuk menyesali perbuatan mereka, tapi untuk memperbaiki. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, tidak diasingkan. Wes ojo dulina sama anak ini. Nah, itu kan kita mengasingkan anak tersebut. Dan itu tidak ada pada restitusi, segitiga restitusi. Dengan karakter yang lebih kuat lagi, karena tadi dia sudah memperbaiki kesalahannya, dia membaur dengan teman-temannya sehingga karakternya ini lebih kuat lagi, tidak melakukan hal-hal yang dilakukan atau termasuk kesalahan tadi. Restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa ya yang ingin mereka tuju. Jadi nanti mereka kalau tahu kesalahannya gitu kan, mencari solusi, jadi dia tahu, oh sebenarnya tujuan hidup itu seperti ini harusnya. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Tuh, ini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Jadi kita manage ya tadi anak-anak untuk mencari solusi itu bukan kita menebus kesalahan dia tidak, tapi untuk belajar dari kesalahan. Oke. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan yang awalnya aku nggak ini boleh, akhirnya dia sudah berkawan lagi. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan, bukan memaksa kamu harus A, kamu harus B, tidak. Tapi kita menawarkan ke dia. Yang keempat,
dasar yang mendasari tindakan. Sebenarnya yang tadi ya Ibu ya, kelima kebutuhan dasar ini kita gali di situ. Sebenarnya dia ingin memenuhi kebutuhan yang mana, seperti itu. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik ya daripada konsekuensi, itu lebih baik restitusi. Yang ketujuh, restitusi ini fokus pada karakter bukan tindakan. Ya, jadi kita membentuk karakter bukan tindakan. Kalau tindakan itu kan tidak sampai dalam hati ya Ibu ya. Kalau sudah karakter itu melekat antara perbuatan, hati itu selaras. Restitusi fokus pada solusi ya, sering kita ucapkan tadi solusi untuk mereka sendiri. Yang terakhir adalah restitusi ini mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia tidak diasingkan dengan temannya karena dia sudah belajar dari kesalahan yang sudah dia lakukan dan tidak mengulang-ulang kesalahan yang sama. Itu tujuannya segitiga restitusi. Nah, sebenarnya apa sih segitiga yang dimaksud itu? Ya, segitiga yang dimaksud itu adalah yang pertama, menstabilkan identitas. Maksudnya apa menstabilkan identitas itu? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Pernah semua orang, meskipun saya, Bu Guru ini juga sering melakukan kesalahan itu. Dan kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan. Nah, itu kita menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Maksudnya apa? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukannya. Pasti anak-anak kita pasti punya alasan mengapa mereka melakukan hal itu. Nah, itu yang kedua. Dan saya bawa ke atas Nah, di sini menanyakan keyakinan. Tadi yang kita sudah buat keyakinan di awal tahun ajaran baru atau keyakinan di setiap kelas, kita kembalikan lagi, mengingatkan lagi ke anak-anak bahwasanya kita ini loh punya kesepakatan, punya keyakinan yang bertanggung jawab melakukan semua warga yang ada di dalam kelas tersebut, gitu. Itu ya, ini yang dimaksud segitiga restitusi. Kalau restitusi sendiri itu kan solusi, jadi ini ada segitiga solusi, istilahnya seperti itu. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan kembali keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, ibu-ibu, ini saya mau berbagi pengalaman saya ketika saya menerapkan konsep budaya positif tentang segitiga restitusi dengan anak-anak. Sini. Ini saya unggah di YouTube saya pada tugas demonstrasi kontekstual menerapkan budaya positif dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Tentang budaya positif. Video ini merupakan praktik dari segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan mengenai di sekolah saya. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Pada fase 1 ditemukan Bella kesal karena hasil kerjaan tugasnya selalu dicontek dalam. Ia sangat marah dan tidak bisa mengontrol emosinya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Bella, dia dapat laporan kalau Bella nanti bertanya sama kamu. Iya itu ya. Yang dia bisa gimana nggak kesel Bu, orang dia ngajak soalnya tugas-tugas saya begitu, berarti sih waktu. Nah setelah itu apa yang kamu lakukan pada kamu ya? Saya marah Bu dan saya mengambil tasnya dan mengatakan santai. Jadi pasti ada alasannya kan kenapa Bella menanyakan alasannya. Alasannya apa ya? Ya Bu, masa saya sejak kelas
sebagai manusia itu pasti melakukan sebuah kesalahan. Tapi bagaimana kita untuk memperbaiki kesalahan tersebut dan kita tidak mengulanginya. Itu ya. Oke. Nah, Nabil, kami selalu dalam sekolah Kristen nggak? Kalau dari sekolah. Karena saya sering menghadap mainan HP sampai malam-malam. Nabil, sekarang kamu tahu nggak keyakinan Tahu. tahu ya? Nah, kamu yang punya keyakinan apa yang kalian tadi disiplin. Kalau kamu disiplin itu Seperti apa menjadi pertama? pertimbangan karena dengan saya tidak lambat saya dapat menikmati waktu belajar. Nah, Nabil, bila kita disiplin itu kan kamu seperti halnya kalau di sekolah itu tidak terlambat, tapi juga tidak tertinggal dengan materi-materi yang kita sampaikan, ya. Kemudian kalau kita sulit menjalankan sesuai waktunya, menjalankan ya. Dia bisa sangat menyesal tanpa terlambat. Oke. Nah, Nabil, setelah kamu selesai, apa yang akan kamu lakukan nanti? Memperbaiki kesalahannya. Oke. Memperbaiki Tidur dan berangkat ke sekolah tepat pada waktunya. oh gitu ya, harus tepat waktu ya, sebelumnya tepat waktu, kemudian berangkat sekolah juga tepat waktu. Bagus sekali nanti. Tetap semangat ya, Nabil ya. Ya, benar. Terima kasih Bu. Salam guru penggerak tergerak. Nah, tadi itu adalah praktek saya dengan anak-anak ketika menemukan permasalahan yang ada di kelas. Saya menggunakan segitiga restitusi tadi. Nah, ketika anaknya sudah belajar dari kesalahan, maka dia tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti itu. Bagaimana ibu-ibu? Nah, ini kembali saja. Oke. Kalau segitiga restitusi sudah, pengalaman saya ketika di kelas. Nah, ini yang apa saja konsep yang terdapat pada disiplin positif. Tadi kita sudah mempelajari tentang makna disiplin, ya ibu-ibu ya. Kemudian kita juga bahwasanya kalau kita ingin disiplin banyak sekali pengaruhnya ya, mulai dari pengaruhnya dari diri sendiri atau dari luar. Yang mana kalau pengaruh motivasi ya, itu motivasi dari luar itu ekstrinsik, motivasi di dalam diri itu intrinsik. Ini sudah kita pelajari tadi, ada teori motivasi ya, yang diharapkan itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Ini ya yang kita harapkan, menumbuhkan motivasi yang ada pada diri murid. Kemudian kita juga sudah mempelajari 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Nah, kalau sebagai manajer ini, itu kan dari mereka sendiri nanti yang mengatasi, gitu kan? Bukan dari kita yang memberi respon ke dia atau memberi rangsangan ke dia. Kemudian juga kita sudah belajar tentang segitiga restitusi, jadi menstabilkan identitas. Biasanya kan anak, bu ini bu seperti ini. Nah, kita panggil anaknya tadi, kita tanya, katanya kok seperti ini ya, apakah benar? Nah, nanti anaknya akan bercerita dengan versinya dia bercerita. Setelah dia bercerita tentang kejadian permasalahannya, kita validasi kebutuhan, kita validasi tindakan salah tadi. Kita tanya seperti dia kepada dia, kenapa dia melakukan seperti itu, alasannya itu apa. Nah, seperti itu tuh dibenarkan atau tidak, Kemudian yang terakhir, kita menanyakan keyakinan kelas. Kita kembalikan lagi pada kesepakatan awal kita ketika di kelas atau di sekolah. Nanti mereka akan menyadari, oh iya ya, aku ternyata tidak sesuai sama kesepakatan kelas yang telah kita sepakati bersama, seperti itu. Nah, ini ada kaitannya juga kebutuhan dasar
hidup, penuh penguasaan, kasih sayang, merasa diterima, kesenangan, kebebasan. Semua ini kebutuhan kita ya Ibu. Tapi bagaimana kita mengarahkannya ke arah yang seharusnya. Nah ini Ibu-Ibu, apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Di sini selesai jauh. Ada tanggapan? Monggo. Entah itu mau menanyakan apa atau memberi tanggapan tentang murid-murid kita, kejadian-kejadian murid kita, terus kita itu sudah berusaha mengatasinya seperti apa. Nah, kita mengatasi anak sebelum belajar restitusi segitiga itu seperti ini, dan setelah tahu gambaran segitiga restitusi, maka hal apa yang akan ibu-ibu lakukan seperti itu? Monggo. Memang siang ya ibu ya, siang habis makan terus mendengarkan ceramah dari saya. Oke. Ada tanggapan? Monggo, menanggapi apapun itu boleh. Bu kita apa? Nanti calon guru penggerak selanjutnya. Monggo kita tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau beri tanggapan mawon ya Bu? Oke, monggo Bu Tita. Dari penjelasan Bu Ika tadi, mungkin ini pembelajaran baru buat saya mengenai posisi guru yang terbaik kontrol untuk anak-anak itu Posisi kontrol. Ya, posisi kontrolnya yang terbaik itu di manajer ya Bu. Jadi itu mungkin pembelajaran yang baru buat saya, terus untuk menerapkan ke anak-anak nanti. Mungkin itu saja Bu tanggapannya. Baik, terima kasih Bu Ya, Gita. terima kasih Bu. Nah, Bu Gita ini karena guru baru ya, fresh graduate. Nah, jadi Bu Gita ini lagi antusiasnya ya nih untuk memahami bagaimana sih teori yang sudah saya pelajari di kampus dengan real ketika di lapangan. Kira-kira Bu Gita, kayaknya kita lebih nyaman pada teori apa yang ada di lapangan ya Bu Gita? Langsung di lapangan. Langsung di lapangan, lebih menantang ya. Karena saya juga dulu, alhamdulillah juga sarjana. Nah, teori kita memang di posisi kuliah itu kan teori seperti kayaknya gampang nih memahami anak-anak di kelas. Nanti pembelajaran boleh kita pakai pendekatan problem based learning itu, atau pembelajaran berkelompok, discovery dan lain sebagainya. Kelihatannya gampang. Nanti tutor sebaya yang pinter-pinter kita posisikan untuk menjadi anak-anak. Ini memang teorinya tuh manis sekali. Ketika kita terapkan di kelas, Masya Allah, muncullah berdiferensiasi. Nah itu kalau saya dulu kuliah belum ada berdiferensiasi teori itu. Nah karena penemuan di lapangan itu kan juga berkembangnya ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan ini menawarkan solusi permasalahan yang ada di lapangan seperti itu. Itu ya. Kemudian terima kasih tanggapannya. Saya lanjut refleksi. Nah Bapak Ibu, dari pembelajaran kita dari awal sampai akhir, Bapak Ibu bisa merefleksikan apa kira-kira yang telah kita pelajari bersama. Di sini saya tidak memberi, tapi kita belajar bersama. Monggo. Dor, siapa? Merefleksi diri, merefleksi apa saja sih tadi gitu loh. Satu kata, dua kata boleh. Terima kasih atas waktunya. Tadi kita sudah mendapatkan istilahnya penjelasan soal ilmu ya, yang mana kebutuhan dasar kita itu ya. Mungkin kita sudah merasakan itu, tapi kita belum paham apa-apanya. Ternyata kebutuhan dasar itu ada 5 tadi.
bisa diterima, kemudian kebutuhan bertahan untuk hidup, kemudian penguasaan, kebebasan, dan apa tadi yang satu? Kebebasan, penguasaan, kesenangan. Iya, dan kesenangan. Ya, yang mana itu kalau memang kebutuhannya belum terpenuhi, kemudian otomatis ada suatu problem atau masalah yang timbul dari pada kita sebagai manusia. Sudah Yang bukan? lain ya, mungkin bergantian. Oke. Terima kasih Bu Parti, bahwasanya kita tanpa kita sadari kita ini memiliki 5 kebutuhan dasar, gitu ya. Tanpa kita sadari kita memiliki 5 kebutuhan dasar, dan itu tidak hanya pada diri kita, juga ada pada diri peserta didik kita. Nah, ketika mereka oleh istilahnya ya dengan tidak memenuhi kebutuhan tadi dengan baik, maka kita tawarkan solusi segitiga restitusi tadi. Dan kembali lagi, segitiga restitusi ini kita apa yang kita harapkan? Budaya positif seperti itu. Jadi kita tahu sekarang ya permasalahan itu apa, terus solusi yang ditawarkan itu seperti apa, dan untuk menuju tujuan kita menjadikan sekolah kita menerapkan budaya positif, disiplin positif. Monggo, ada yang mau merefleksikan lagi? Ya, terima kasih Bu Dani, monggo. Coba. Sebenarnya luar biasa tampilan hari ini dari Bu Ika. Banyak hal yang menambah pengetahuan bagi kami, terutama tentang disiplin positif tadi. Sebenarnya saya rasa mungkin kita sudah melakukan, tetapi kita belum paham yang sedetail hari ini tadi. Sehingga kami merasa hari ini luar biasa dapat pengetahuan, terutama tadi yang segitiga restitusi baru kali ini. Rasanya sebenarnya saya juga sudah melakukan rasanya setelah saya mengikuti tadi. Oh ya benar, berarti saya tadi sebenarnya saya sudah melakukan, cuma saya istilahnya yang baru kali ini saya mendapatkan. Luar biasa. Mudah-mudahan ini nanti bisa kita terapkan di awal ajaran baru. Mudah-mudahan nanti kita menangani masalah anak-anak ini lebih baik, sehingga tidak menghukum lagi, tetapi kita akan memancing yang solusi dari mereka sendiri. Jadi timbul dari diri mereka sendiri yang akhirnya nanti akan membentuk karakter yang luar biasa untuk kehidupan anak-anak nanti, menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Terima kasih, saya kira itu Bu Ika. Ya, terima kasih Bu Rahayu. Tepuk tangannya mana Ibu? Terima kasih. Saya karena haus tepuk tangan ya, jadi di akhir saya ingin dikasih tepuk tangan. Oke, nah terima kasih banyak atas teman-teman ya, bahwasanya sebenarnya betul Bu Rahayu, kita sudah menerapkan loh segitiga restitusi, cuma kita tidak tahu istilahnya itu apa. Jadi itu kan sudah tumbuh dalam diri kita berpikir di situ, menunjukkan kita manusia hidup ya, berpikir di situ. Gimana ya anak-anak ini biar mereka itu sadar dengan kesalahan mereka yang telah dilakukan. Nah, tadi segitiga restitusi. Oh, itu teorinya, itu pendekatannya selama ini yang sudah Bapak Ibu lakukan, yang sudah diterapkan kepada anak-anak. Nah, ini Ibu penutup. Alhamdulillah, pada akhirnya di ujung penutupan materi kita pada siang ini. Penutup. Nah, mari wujudkan budaya positif untuk mengantarkan anak-anak kita menjadi pelajar yang merdeka. Dengan kita menawarkan solusi, ya bukan kita menawarkan solusi, menawarkan mereka mencari solusi untuk permasalahan sendiri, itu menandakan kita memberi kebebasan. Pembelajaran kita itu memerdekakan murid, ya, bukan murid itu mengikuti apa kata pendidik atau guru seperti itu. Nah, ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, lagi-lagi merdeka ini memang hangat sekali ya, merdeka ini. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat perintah untuk diri sendiri, mengontrol diri sendiri. Itu yang namanya
Nah, Ki Hajar Dewantara tentang pemikiran beliau yang ada dalam bukunya ada di mana ini? Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima dari tahun 2013, halaman 469. Ini mungkin pernah nggak terbesit dalam pikiran Bapak Ibu? Ki Hajar Dewantara ini konsepnya sudah lama sekali sebelum Indonesia merdeka. Tapi kenapa sekarang kok lagi tren-trennya nih kita pakai untuk sekarang ini? Karena yang ditawarkan Ki Hajar Dewantara, konsep ataupun filosofi yang ditawarkan itu sangat relevan dengan yang kita hadapi sekarang. Dan itu sah-sah saja kalau kita buat panutan selagi itu relevan dengan keadaan yang kita alami sekarang. Itu Bapak Ibu. Terima kasih. Salam. Terima kasih. Apa goyang-goyang lagi enggak? Oke, terima kasih banyak ibu-ibu telah menyempatkan waktu panjenengan untuk mendengarkan celotehan saya. Semoga kita sama-sama belajar ya, sama-sama belajar. Tujuan kita itu sama ya, mendampingi anak didik kita, bagaimana anak didik kita ini mencerminkan jiwa profil pelajar Pancasila seperti halnya visi kita ya. Ada pertanyaan lagi ibu-ibu? Sudah cukup?